Pemirsa, aksi main hakim sendiri di jalan raya masih saja terjadi. Walau diakui situasi jalan raya kerap membuat stres penggunanya, namun tak berarti aksi mau menang sendiri dapat dibenarkan. Lantas apa yang mendorong pelaku bertindak arogan? Bagaimana pula agar kejadian serupa tak terulang? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, jalanan bukan tempat bertindak arogan. Panasnya jalanan tak semestinya membuat kepala orang-orang yang berlalu lalang di sana ikut-ikutan panas. Sebab bisa-bisa masalah di jalanan tidak sekedar memancing cekcok mulut, tapi juga unjuk otot dengan pengguna jalan lainnya. Itu pula yang terjadi pada Sabtu siang 4 Juni 2022 di sebuah ruas tol dalam kota di Jakarta, tepatnya di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Tersulut emosi, seorang pengguna jalan pamer arogansi dan menganiaya pengguna jalan lainnya. Video ini pun viral kemana-mana. Belakangan diketahui korban atas nama Justin Frederick, anak anggota DPR Indah Kurnia. Saya berterima kasih sekali lagi kepada pengguna jalan yang sempat mengabadikan kejadian tersebut, dan itu sebagai salah satu entry point bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian motif yang melatar belakangi kejadian ini adalah pelaku emosi karena serempetan dengan mobil korban. Tiba-tiba salah satu pelaku menyundulkan kepalanya ke arah muka korban dan mengakibatkan hidung korban keluar darah. Setelah itu pelaku lain turun dari mobil dan tanpa basa-basi langsung menganiaya korban seperti yang terlihat dalam video yang viral. Gerak cepat polisi kemudian berhasil mengamankan 2 terduga pelaku. Namun hasil pemeriksaan mengerucut pada satu nama, yakni Faisal Marasabaisi. Selidik punya selidik terungkap sejak awal pelaku dengan mobil jenis SUV bernomor polisi B1146RFH tersebut dinilai cenderung membuat gara-gara. Bahkan serempetan antara mobil pelaku dengan mobil korban dapat dihindari andai saja pelaku tidak serampangan memotong jalan. Tapi anehnya, sudah tahu salah, pelaku masih saja berulah. Kemudian tiba-tiba di lajur sebelah kiri 10 menit kemudian melintas dari bahu jalan dengan kecepatan yang tinggi dua kendaraan, yaitu Nissan X-Trail warna abu-abu dengan nopol yang digunakan pada saat itu B1146RFH. Kemudian mobil tersebut mencoba berpindah lajur dari lajur sebelah kiri ke lajur sebelah kanan dengan cara yang cukup memotong dan arogan. Ini menurut pemeriksaan kita seperti itu. Kemudian akibat pemotongan ini, pindah lajur ini mengakibatkan mobil korban terserempet oleh tersangka. Selain melakukan penganiayaan, belakangan terkuak pula jika nomor polisi di mobil pelaku ternyata palsu. Plat nomor polisi tersebut harusnya melekat di mobil jenis sedan, bukan SUV. Sebagai informasi, RFH merupakan singkatan dari reformasi hukum. Lazimnya, plat nomor ini khusus untuk pejabat negara eselon 2 atau setingkat direktur di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Fakta lain, pelaku juga diketahui sebagai anggota organisasi kepemudaan. Lantas, atribut-atribut inikah yang membuat pelaku seakan merasa bebas bertindak semaunya di jalanan? Di mana kita dapat data bahwa nopol kendaraan tersebut bukan nopol kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu tersebut. Karena berdasarkan data yang ada di Direktorat Lalu Lintas, nopol B1146RFH ini digunakan oleh kendaraan sedan. Karena kalau secara sosiologis ya, posisi seorang individu itu dilihat dari status sosialnya.
Nah, kebetulan pelaku ini kan dengan plat RFH itu dia memiliki status sosial yang tinggi ya di masyarakat. Katakanlah terkait dengan instansi atau pejabat ya gitu. Kemudian dia merasa memiliki power ya atau kekuasaan yang melampaui korbannya, karena mungkin pada saat kejadian dia tidak tahu gitu ya identitas dari korbannya gitu. Jadi perasaan menduduki status sosial tertentu, memiliki prestis sosial tertentu itu memang menjadi stimulus gitu ya, mendorong seorang individu ya bertindak menggunakan powernya itu atau kekuasaannya itu. Dijerat pasal penganiayaan, ancaman pidana yang mengintai Faisal Marabesi tidaklah ringan. Sementara dari pihak Justin Frederick selaku korban akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada kepolisian. Saat ini saya dalam posisi yang tidak memikirkan apapun karena masalah proses hukum saya serahkan sepenuhnya kepada ranah dari Polda Metro yang saya lihat, saya saksikan secara langsung bekerja dengan begitu sungguh-sungguh dan profesional. Terima kasih untuk seluruh warga bangsa yang memberikan support kepada kami sehingga kami merasa kuat dan merasa tidak sendirian kami ini. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Namanya jalan umum, siapapun boleh melintas. Namun begitu, pengguna jalan tetap harus menaati rambu-rambu dan santun dalam berlalu lintas. Dari situlah bagaimana budaya masyarakat tercermin. Jadi etika berlalu lintas itu tetap harus diutamakan, terutama untuk jalanan yang sepadat atau 24 jam aktif ya di kota sebesar Jakarta gitu. Jadi kita memang harus tahu yang pertama gitu kan, tidak boleh melanggar lalu lintas. Yang kedua, walaupun dalam keadaan stres gitu ya, dalam keadaan stres menyetir, seharian terjebak macet dan sebagainya gitu, ya kita tetap menggunakan rasionalitas gitu. Kita berharap kepada masyarakat khususnya pengguna jalan dan juga pengguna kendaraan yang ada di jalan raya agar betul-betul mematuhi peraturan berlalu lintas. Kemudian menghormati sesama pengguna jalan yang lain, termasuk pengguna kendaraan yang lain. Ya, karena kita dalam berkendaraan memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, untuk saling menghormati. Ya, jadi jangan cepat emosi karena permasalahan sepele, kemudian main hakim sendiri ini tidak dibenarkan.